Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau melaksanakan tugas video statistika yang mana tugasnya yaitu review poster expo yang telah dilaksanakan di Auditorium UNP beberapa hari kemarin. Baiklah, kita langsung masuk ke poster yang pertama yang berjudul Training on Installation, atau yang bisa diartikan pelatihan instalasi dan pemrograman microcontroller Arduino pada sistem kontrol mobil robotik untuk guru SMK Negeri 2 Payakumbuh. Baik, di sini penggunaan statistiknya yaitu hasil uji F sampel berpasangan menunjukkan nilai signifikan 2 Thailand yang diperoleh sebesar 0,00 dan nilai uji T yang diperoleh sebesar 9,72 sehingga diketahui nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari nilai standar signifikan. Nilai hitung yang diperoleh juga lebih besar dari tabel, yang mana kita bisa melihat tabel yang tertera di layar. Berikutnya, selain itu hasil analisis efek ukuran yang diperoleh sebesar 1,65 dengan kategori besar, yang mana hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar guru pada saat sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi dapat disimpulkan yaitu pelatihan instalasi dan pemrograman microcontroller Arduino ini dapat memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Lanjut ke slide yang kedua atau poster yang kedua berjudul Analysis of Self-Efficacy Level in Digital Literacy Among Generation Z on Higher Education Students, yang mana dapat diartikan adalah analisis tingkat efikasi diri dalam literasi digital pada siswa Gen Z pada perguruan tinggi. Jadi berdasarkan tabel yang tertera di PPT, yang mana gendernya cuma terdapat laki-laki dan perempuan, yang mana rata-rata untuk laki-laki yaitu 19,98 dan untuk perempuan 19.418, yang mana standar errornya untuk laki-laki yaitu 169, untuk perempuan 161, dan lower bound untuk laki-laki yaitu angkanya 18.767 dan untuk perempuan yaitu 19,102, dan upper boundnya yaitu untuk laki-laki 19.429 dan untuk perempuan yaitu 19.733. Jadi berdasarkan tabel hasil penelitian di atas terlihat perbedaan yaitu pada rata-rata yang bisa kita ambil kesimpulan, yang mana pertama self efisiensinya untuk magnitude atau besaran laki-laki 19.956 berbanding dengan perempuan 19.187, yang menunjukkan untuk perempuan yang menunjukkan laki-laki memiliki keyakinan yang lebih kuat dalam kemampuan untuk melakukan tugas dan mencapai tujuan daripada perempuan. Yang kedua, kekuatan atau strength, yang mana laki-laki 18.982 berbanding dengan 19.000 untuk perempuan 19.680. Yang dapat disimpulkan bahwa perempuan lebih memiliki kemampuan untuk tetap stabil dan tangguh dalam menghadapi kesulitan. Yang poin ketiga yaitu generality, yang mana nilai laki-laki 18.353 dan untuk perempuan 19.387.
yang mana dapat diartikan yaitu perempuan lebih mampu menggunakan berbagai cara dan pendekatan dalam menghadapi permasalahan yang mana perempuan mencari jawaban tidak hanya sebatas di internet tetapi juga memiliki melalui buku dan yang lain-lainnya. Yang ketiga yaitu posternya tentang modul pembelajaran fisika berbasis augmented reality yang mengintegrasikan modul inquiry untuk meningkatkan kemampuan 4C dan literasi digital siswa SMK. Yang mana kita bisa melihat tabel-tabel yang ada di hasil dan diskusi dan di pembahasan. Berdasarkan tabel validati atau keabsahan, praktisality atau kepraktisan, dan efektivitas. Yang mana dapat disimpulkan berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa modul pembelajaran fisika berbasis augmented reality berada pada kategori efektif. Modul pembelajaran inovatif menggunakan augmented reality akan mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa karena dapat memfasilitasi interaksi kolaboratif dan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Untuk poster nomor 4 yaitu Analysis of Technology Content Knowledge Skill of Public Middle School Teacher in Pariaman City, yaitu analisis keterampilan TPACK untuk guru SMP negeri di Kota Pariaman. Yang mana bahan dan metode dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif sampel yaitu guru SMP negeri Pariaman yang berjumlah 121 guru. Pengumpulan data menggunakan kuesioner skala Likert yang terdiri dari 5 alternatif jawaban. Dan analisis data dengan TCR dalam menentukan rata-rata persentase dan klasifikasi data. Yang mana di sini terdapat tabel yang pada tabel hasil di atas dapat diketahui bahwa yang pertama kompetensi teknologi pedagogik content knowledge atau TPACK guru sebesar 78%, 78,51% dalam yang mana kategorinya cukup mampu. Yang kedua, pencapaian terendahnya yaitu pada bidang keterampilan pengetahuan teknologi atau TK dengan presentasi pencapaian sebesar 72,05% dengan kategori cukup mampu. Yang mana dapat disimpulkan di poin ketiga yaitu pencapaian tertinggi pada keterampilan pencapaian tertinggi untuk guru SMP di Kota Pariaman yaitu keterampilan pedagogik konten knowledge atau PCK dengan persentase sebesar 86,54% dalam kategori mahir. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan pengetahuan teknologi TPACK guru di Kota Pariaman harus atau masih perlu ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan atau kegiatan lainnya. Untuk poster nomor 5 atau Assessing the Multifaceted Determinant of Collaborative Competence Among Students in the Digital Learning, a Comprehensive Analysis, yaitu menilai multifasi determinan kompetensi kolaboratif pada semua pembelajaran digital yang menggunakan analisis komprehensif. Kita bisa lihat tabel yang ada di tabel hasilnya, yang mana dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan pembelajaran berbasis proyek, media sosial, pendekatan pembelajaran, dan relevansi materi terhadap kompetensi kolaborasi. Relevansi materi menjadi aspek tertinggi dan disusul pembelajaran berbasis proyek. Sebaliknya, media sosial sebagai mediator memperlemah tingkat korelasi variabel produktif terhadap kompetensi kolaborasi.
Untuk materi nomor 6 yaitu analisis kerentanan bangunan akibat gempa bumi di Kota Padang menggunakan multilayer perseptron atau MLP dan logistik multinomial. Kita bisa lihat di poster yaitu dari data hasil dan diskusi dan pembahasan, yaitu beberapa grafik. Dari grafik di atas ditemukan hasil, yaitu yang pertama uji multikolinearitas, yaitu tidak adanya nilai VIF yang lebih dari 10 sehingga asumsi multikolinearitas terpenuhi. Yang kedua, uji kesesuaian modul, yang mana nilai P value kecil dari 0,05, maka nilai nilai hipotesis 0 sehingga terdapat hubungan antara variabel kategorikal. Yang mana dapat disimpulkan dari hasil analisis diperoleh nilai akurasi yang masih rendah dari metode logistik multinomial, yaitu sebesar 36,7%, dan multilayer perception atau MLP sebesar 40,07%. Rendahnya hasil akurasi disebabkan oleh imbalance-nya data. Untuk poster yang nomor 7 yaitu Universitas Negeri Padang Grand Campus Planning Toward a Sustainable Campus, yaitu perencanaan menuju kampus berkelanjutan. Yang mana kita bisa melihat dari material dan metode dan dari hasil dan pembahasan. Yang mana ada grafik untuk limbah, yang mana dapat disimpulkan rata-rata limbah yang dihasilkan UNP yaitu sebesar 3026,34 kg per hari. Sampah organik makanan yang dihasilkan paling banyak, dan seterusnya sampah anorganik seperti sampah kemasan plastik untuk sampah urutan kedua. Dan secara visual kualitas air sungai Gangga UNP terlihat kurang bersih dan kurang enak dipandang. Hal ini didukung oleh hasil lab pada tahun 2022 yang menunjukkan hasil yang berada di bawah ambang batas. Maka dari itu perlu dilakukan pembersihan sungai secara rutin. Kemudian gunakan bioindikator untuk memantau kualitas air per 6 bulannya. Untuk poster nomor 8 yaitu aplikasi pupuk organik cair Ivano teknologi pada sistem budidaya hidroponik berkelanjutan untuk keamanan pangan perkotaan. Yang mana di sini ada 3 tabel atau 3 grafik, yang mana grafik pertama bisa disimpulkan yaitu hasil analisis dimensi ekonomi DMS menunjukkan terdapat 2 atribut sensitif yang mempunyai stabilitas pasokan dan produktivitas root mean square atau RMS. Yang grafik kedua yaitu dimensi sosial MDS, di mana terdapat 1 atribut yang mempunyai nilai RMS yaitu keterampilan kerja di bidang hidroponik atau tanaman. Yang grafik ketiga, dimensi lingkungan MDS, terdapat 3 atribut yang mempunyai nilai RMS yaitu keberadaan sumber air, suhu rata-rata, dan kelestarian lingkungan. Yang mana dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yang menyatakan bahwa penerapan pupuk organik cair nanoteknologi pada sistem budidaya hidroponik cukup berkelanjutan untuk mendukung ketahanan perkotaan. Dan di sini juga menjelaskan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat bahwa pupuk organik cair dapat meningkatkan pertumbuhan. Yang untuk poster nomor 9 yaitu investigasi dan klasifikasi limbah tekstil pra-konsumen yang dihasilkan di Sumatera Barat. Yang mana di sini terdapat sekitar beberapa grafik yang ada di layar. Untuk grafik pertama yaitu jenis yang sering diproduksi.
yang mana Sumbar terkenal dengan produksi dan pakaian trail dan trailnya. Yang kedua, grafik kedua, presentasi ketersediaan kain, yang mana bahan katun, tile, broket, sutra, dan satin, dan ceruti merupakan beberapa bahan yang digunakan untuk pakaian pesta. Yang ketiga, presentasi limbah plastik. Presentasi limbah tekstil. Yang mana mayoritas limbah tekstil yang dihasilkan adalah dari serat campuran dan sintetis. Yang mana dapat disimpulkan dari poster ini yaitu mayoritas limbah tekstil yang diproduksi oleh industri di Sumbar terbuat dari serat sintetis yang meniru proses daur ulang dengan menawarkan potensi untuk digunakan kembali dalam barang baru. Untuk posteran terakhir yaitu budaya organisasi dan keterlibatan generasi. Apakah penting bagi kinerja usaha kecil dan menengah atau UKM di era pasca COVID-19 ini? Yang mana bahan dan metodenya yaitu penelitian ini menggunakan kumpulan data UKM yang diperoleh dari survei, analisis data menggunakan model persamaan struktural berbasis varian atau VB-SEM. Yang mana dari beberapa grafik naik yang kita bisa dilihat dari tabel hasil dan pembahasan, yang mana dapat disimpulkan UKM dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya dan keterlibatan generasi, yang secara signifikan berperan sebagai mediator adalah kompetensi inti dan orientasi kewirausahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk tugas review poster Expo kali ini. Saya ucapkan banyak maaf dan terima kasih.